Nama saya Muhammad Rezan Parisya Putra, NRP 5026231174 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan salah satu lab dari Operating System Basics, yakni Lab Exploring Process, Threads, Handles, and Windows Registry. Pada lab ini, saya akan mengeksplor proses Threads, Handles menggunakan Process Explorer yang ada di sys internal switch. Saya juga akan menggunakan Windows Registry untuk mengubah beberapa pengaturan. Nah, di lab ini terdiri dari beberapa bagian, ada 3, yakni Exploring Process, yang pertama, dan yang kedua adalah Exploring Threads and Handles, dan yang ketiga adalah Exploring Windows Registry. Adapun resource yang dibutuhkan, yakni adalah sebuah PC dengan sistem operasi Windows yang terhubung dengan internet. Oke, masuk ke dalam part pertama, yakni Exploring Process. Pada bagian ini, saya akan mengeksplor proses. Nah, proses itu sendiri merupakan program atau aplikasi yang sedang dieksekusi. Saya akan mengeksplor proses menggunakan Process Explorer yang ada di Windows Sys Internal Switch. Saya juga akan memulai serta mengamati sebuah proses baru. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah download Windows Sys Internal Switch. Nah, kita bisa download Windows Sys Internal Switch melalui link berikut ini. Nah, setelah kita download, kita harus mengekstrak file yang sudah di-download. Berikut ini merupakan file yang sudah saya ekstrak. Langkah kedua, kita akan mengeksplor sebuah active process atau proses yang sedang berjalan. Kita akan membuka sys internal switch folder dan juga akan membuka proses explorer. Kita run as administrator. Yes. Nah, ini merupakan muncul sebuah proses explorer license agreement. Kita klik agree. Ya, dan ini merupakan sebuah window dari Process Explorer sys internal sendiri. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih letak proses dari sebuah program atau aplikasi yang sedang kita jalankan, kita bisa menggunakan Find Windows Process icon yang ada di sebelah sini. Misalnya saya akan membuka Microsoft Edge. Oke, saya akan mencari di mana letak proses Microsoft Edge yang ada di Process Explorer dengan menggunakan icon ini. Kita tarik dan kita letakkan di Microsoft Edge. Nah, berikut ini merupakan proses dari Microsoft Edge itu sendiri. Nah, kita bisa melakukan beberapa tindakan yang melalui proses yang ada di Process Explorer. Salah satunya adalah kita bisa melakukan tindakan seperti kill proses atau menjadikan satu sebuah aplikasi atau program yang sedang kita jalankan menjadi terminated. Kita bisa melakukan tindakan tersebut dengan mengklik kanan pada sebuah proses yang ingin kita tutup. Nah, seperti ini, kita klik kanan kepada sebuah proses yang ingin kita tutup, dan kita klik kill proses. Dan yang terjadi adalah sebuah proses dari program atau aplikasi yang kita jalankan, yakni Microsoft Edge akan tertutup, dan proses Microsoft Edge yang ada di Process Explorer juga akan hilang, karena programnya sudah saya kill prosesnya. What happens to the web browser when the process is killed? Browser window will close. Jadi sebuah jendela browser akan tertutup. Langkah ketiga, kita akan memulai sebuah proses baru. Nah, kita bisa membuka command prompt, yakni dengan melakukan start dan kita search command prompt. Nah, berikut ini merupakan command prompt-nya. Kita akan mencari di mana letak proses yang command prompt yang ada di Process Explorer dengan menggunakan icon ini. Kita arahkan ke command prompt. Nah, berikut ini merupakan proses dari command prompt itu sendiri, yakni cmd.exe yang merupakan parent proses, sedangkan conhost.exe ini merupakan child proses dari cmd.exe.
Oke, setelah kita membuka command prompt, kita bisa memulai sebuah proses baru dengan melakukan ping pada command prompt. Dan kita akan perhatikan apa yang terjadi di dalam proses explorer, dan khususnya di dalam CMD deteksi. Kita akan melakukan ping pada command prompt. Saat proses ping terjadi, di sini akan muncul sebuah proses baru, yaitu ping.exe. Dan saat proses ping sudah selesai, ping deteksi proses ini akan hilang. Kita coba sekali lagi. Di sini akan muncul ping.exe. Saat proses selesai, ping.exe ini akan hilang. Okay, what's happened during the ping process? A child process. Is Ya, jadi ketika kita sedang melakukan ping atau sedang ping proses itu sedang terjadi, sebuah ping proses ping.exe akan tercantum di bawah parent proses, yakni cmd.exe. Dan ketika ping proses itu sudah selesai, ping.exe ini juga akan hilang. Kita bisa mengetahui apakah sebuah proses itu mencurigakan atau tidak. Pastinya kita pernah mau mencurigai sebuah proses ini mencurigakan atau tidak. Kita bisa memberikan tindakan kepada proses tersebut dengan cara melakukan klik kanan pada proses yang kita curigai. Pada contohnya adalah host deteksi ini, klik kanan, dan kita bisa melakukan check virus total. Oke, selanjutnya kita akan menutup CMD deteksi dengan menggunakan kill proses. Kita pilih CMD deteksi dan kita klik kanan dan kill prosesnya. Oke. Yang terjadi adalah CMD command prompt akan tertutup dan proses CMD deteksi juga akan hilang. Dan juga host deteksi juga akan ikut hilang. What happened to the child process host deteksi? Jadi ketika CMD deteksi tertutup, parent prosesnya tertutup, host deteksi juga akan tertutup karena dia merupakan child proses dari CMD deteksi itu sendiri. Oke. Masuk ke bagian 2, yakni exploring threads and handles. Kita akan mengeksplor threads dan juga handles. Yang pada step pertama, kita akan mengeksplor threads. Nah, kita akan membuka command prompt. Ya, selanjutnya kita juga harus buka proses explorer dan melakukan klik kanan pada host deteksi dari proses explorer. Selanjutnya kita pilih properties. Nah, ini merupakan jendela properties dari host deteksi. What type of information is available in the properties window? Jadi di jendela ini ada beberapa informasi yang tersedia seperti image, performance graph, disk network, strings, environment, security, TCP, IP, threads, dan juga GPU graph.
Oke, selanjutnya kita akan klik OK. Step kedua adalah kita akan mengeksplor handles. Nah, gimana cara kita mengeksplor handles? Kita bisa pilih step view pada proses explorer dan kita bisa pilih ke lower pane view dan checklist untuk handlesnya. Oke, jadi ini merupakan handles dari sebuah CM conhost.exe dari cmd.exe. Ada beberapa tipe seperti file, key, dan juga threads, dan lain-lainnya. Explain the handles. What are handles pointing to? Oke. Jadi handlesnya akan pointing to kepada files, registry key, dan threads yang bisa kita lihat di sini. Oke. Selanjutnya adalah kita akan menutup proses explore. Oke, masuk ke bagian ketiga, yakni exploring Windows Registry. Jadi Windows Registry ini merupakan sebuah database hierarkis yang menyimpan hampir semua sistem operasi dan juga lingkungan dari desktop konfigurasinya. Nah, untuk membuka Windows Registry, kita bisa klik pada Start dan juga mengetikkan regedit atau Registry Editor. Kita klik Yes. Nah, ini merupakan tampilan dari Registry Editor panel. Ada beberapa folder utama seperti HK classes root, HK current user, HK local machine, HK user, dan juga HK current config. Nah, pada step sebelumnya kita sudah menerima EULA proses dari proses Explorer itu sendiri, yakni pada saat awal membuka proses Explorer, kita akan dihadapkan pada sebuah proses Explorer License Agreement. Dan juga pada saat itu kita akan sudah memilih agree untuk menyetujui license agreement dari sebuah proses Explorer. Nah, kita bisa melakukan editing status dari license agreement itu sendiri. Kita bisa mengeditnya melalui HK current user. Selanjutnya kita pilih software. Selanjutnya kita pilih sys internal switch. Nah, di sini kita pilih proses explorer. Nah, untuk mengetahui statusnya kita bisa mencari EULA accepted. Nah, ini EULA accepted ini memiliki value data 1 yang berarti kita sudah user atau kita sudah menyetujui license agreement dari proses explorer itu sendiri. Mari kita ubah ke 0 yang berarti kita belum menyetujui license agreement dari proses explorer dan kita akan mengetahui bagaimana proses explorer itu saat dibuka. Oke, selanjutnya kita akan membuka proses explorer melalui folder switch, sys internal switch. Nah, saat kita akan membuka proses Explorer, akan tampil sebuah dialog jendela, yakni Process Explorer License Agreement. Kita pilih Agree untuk membuka proses Explorer. Nah, berikut ini merupakan jendela dari proses Explorer itu sendiri. Dan kita bisa melihat status dari EULA Accepted itu sendiri. Nah, value-nya akan berubah menjadi 1 karena kita tadi sudah melakukan agreement dari proses Explorer License Agreement. Dialog box-nya. Oke. What is the value of the registry key in the data column? Apa nilai dari registry key dari data column? Kita pilih data column yang ada di sebelah kanan. Nah, jadi what is the value-nya yang ditanyakan adalah
data yang sebelum kita melakukan proses agreement, yakni saat value datanya 0. Nah, saat value datanya 0, kita bisa menemukan bahwa data kolom dari last updated yakni bernilai 0 kali 0,0000000 dan 0. Selanjutnya kita akan membuka proses explorer dan melihat apa yang terjadi. Ya, seperti yang sudah dilakukan tadi, kita akan ulang. Nah, akan muncul sebuah proses explorer recent stream. When you open the process explorer, what did you see? Ya, jadi kita akan melihat sebuah proses explorer recent stream. Ya, oke. Selanjutnya kita pilih agree dan kita akan muncul sebuah proses explore. Ya, ini merupakan bagian akhir dari lab exploring process, treats, handles, and Windows registry. Sekian dari saya dan terima kasih.